Eh, ya, terima kasih Pak Nadi. Dan Korisman ini, wah, ya kliennya luar biasa. Dari klien biasa sampai dengan klien korporat, kira-kira begitu. Nanti biar beliau akan memperkenalkan dirinya sejauh mana beliau membersamai kita nanti tentang hipnosis itu ya. Dan sebelum kita mulai, ini belum mulai ya, saya cuma masih menunggu teman-teman yang lain, dan sampai menunggu jam 8 baru kita akan mulai seremonial. Nanti seremonialnya akan saya pimpin. Di sesi pertama nanti ada Dr. Andi, yang mana Dr. Andi adalah selaku co-founder Sunatron Indonesia. Nah, informasi sedikit Coach, bahwasanya Sunatron Indonesia ini adalah suatu device, suatu alat sirkumsisi yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2017. Dan alhamdulillah kami mempunyai beberapa alumni, kurang lebih hampir 3.000 sampai 5.000 alumni, kira-kira begitu. Dan kami memang punya komitmen untuk selalu silaturahmi, walaupun, dan ini seluruh Indonesia, God. Jadi di situ ada Aceh, ada sampai dengan terakhir itu saya lihat itu ada di Manokwari. Gitu. Dan yang baru connect ini baru kebanyakan dari Lombok ini, NTB, kira-kira begitu. Papua. Oh iya, satu lagi Bang Ali Mansur ya, itu tugasnya ada di Jawa Timur, cuman dia dilempar ke Papua. Ya Bang Ali ya? Di mana Bang Ali Papuanya Bang? Betul, di Deyai, Papua Tengah. Baik. Sebutnya apa? Deyai. Deyai. Mana nih Bang Ali nih? Udah gelap di sini, udah malam. Sudah malam, berarti Ya. lebih 2 jam ya, jam 10 di sana ya? Betul. Cepat pulang lah, mampir Bondowoso. Nah, itu. Mas Kesit siap. Ya, Pak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, ini sudah jam 8. Kita akan mulai. Ya. Di situ tadi baru masuk ada Mas Gesit. Mas Gesit ini orangnya segesit namanya, kira-kira begitu. Ya, Cak. Cak Gesit. Siap, Mas Di. Baik, Pripun Dokter TOT, Andi. Mas Di? Pripun? Pripun TOT, Mas Di? Nanti kita akan infokan setelah Zoom ini ya, nanti biar kita galakkan lagi, kira-kira begitu. Siap. Baik, Dokter Andi monitor. 86. Baik teman-teman semuanya, nanti ada 2 sesi ya, 3 sesi Ding. Kita buat 3 sesi. Sesi pertama nanti sepatah 2 patah kata dari Dokter Andi selaku co-founder Sunatron Indonesia, dan nanti sesi kedua mungkin pemaparan materi dari Coach Risman ya, 15 menit sampai 20 menit. Sesi ketiga nanti kita perbanyak sesi tanya jawab ya, kurang lebih 20 menitan. Karena kenapa saya batasi kurang lebih hampir 50 menit, karena sekarang itu di Papua sudah jam 10 kira-kira begitu teman-teman. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Dan akhirnya setelah beberapa, bulan lalu kita berjumpa. Sekarang kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tapi masih berhubungan dengan perburungan ya. Dan hari ini ya kita akan membahas tentang sejauh mana peran hipnosis pada proses khitan. Karena selama ini kita paham bahwasanya hipnosis di khitan tuh pasiennya kudu tidur dulu. Ya, teman-teman taunya pasien tidur baru lakukan tindakan.
Terus ada namanya mesmerism, pasiennya dimainkan energi gitu ya, dan situnya. Kalau dilihat di Facebook kayaknya cakep gitu ya. Tapi sejauh mana sih perannya hipnosis itu gitu ya. Nanti ada Coach Risman Aris ya, CHT, CI. Beliau ini adalah International Medical and Dental Hypnotherapy. Sampai beliau ini adalah panjang, saya sebut yang paling inti-intinya aja nih, yang luar biasa menurut saya. Beliau juga member American Society of Clinical Hypnosis and International of Specialty Hypnosis USA. Nah, kan? Nah, seperti saya bilang tadi di awal, bahwasanya beliau ini adalah guru saya juga, coach saya juga ya di dunia hipnosis. Nanti teman-teman sedikit informasi juga buat bahwasanya teman-teman ini juga sudah ada yang mendapatkan pengetahuan tentang basic dan advance hipnosis juga, beberapa yang saya lihat nih seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk karena Dr. Andi masih dalam perjalanan dari Aceh ke Pekanbaru. Jadi sepertinya beliau off kamera, jadi cuma suara beliau saja. Kami persilakan kepada Dr. Andi untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman Laskar Senatron. Monggo Dr. Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini kita bisa berkumpul, biarpun melalui online, tetap silaturahim bisa terjalin dengan baik. Maaf, hari ini saya tidak bisa off-kan kamera, masih dalam perjalanan dari memberikan bimbingan kepada teman-teman di Banda Aceh dan Lok Semawe, teman-teman dari Kitan Master Nusantara. Baik, hari ini kita akan silaturahim sambil update ilmu, di mana hari ini temanya cukup menarik, yaitu peran penting hipnosis pada circumcision. Ya, kurang begitu ya Mas Dia. Jadi gambaran sedikit, hipnotis itu mungkin nanti mohon coach saya dikoreksi juga nanti. Setahu saya hipnotis itu tidak hanya sekedar tidur seperti anggapan teman-teman di lapangan. Jadi bagi saya hipnotis itu bagaimana kita bisa berbicara dan masukkan sugesti di bawah alam sadar konsumen kita, anak yang mau disunat, sehingga apa yang kita harapkan dapat mereka terima dan masuk ke bawah alam sadar mereka. Mungkin itu nanti yang dititik beratkan, bagaimana teknik untuk teman-teman bisa masuk ke bawah alam sadar pasien maupun konsumen kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk teman-teman semua dan kita semua, bagaimana bisa dipraktekkan dalam dunia sirkumsisi. Dan ini sangat besar juga manfaatnya, karena hipnotis itu bukan hanya membuat pasien tidur, tapi juga dalam tindakan, bukan hanya dalam tindakan, tapi dalam kita marketing, dalam kita juga branding. Jadi hipnotis itu sangat luas sekali sebenarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Andi atas dalam perjalanan itu butuh konsentrasi ya, dan ternyata hipnosis itu juga dalam perjalanan juga ada self hypnosis dan seterusnya lah. Nanti akan dikupas tuntas ya, kurang lebih 20 menit ke depan bersama Coach Risman Aris. Kepada Coach Risman, kami persilakan. Baik. Aku punya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa tadi Bapak Ibu sekalian terhadap apa tentang hipnohitan atau sirkumsisi seperti itu. Karena waktunya mepet Pak ya, 20 menit ya. Kurang lebih Coach, monggo dilebarin juga nggak apa-apa Coach. Saya langsung saja Pak ya. Ya, monggo.
sebenarnya saya ngedesain slide ini itu kira-kira durasinya 1 jam lebih seperti itu. Tapi saya coba percepat agar kita bisa melihat bagaimana sebenarnya peran hipnosis ini lebih tepatnya yang ada di luar sana Bapak Ibu ya. Sudah jelas Pak ya? Ya, sudah besar kok. Jelas. Oke. Sekali lagi saya berterima kasih pada Sunatron Indonesia yang telah memberikan kesempatan. Hormat saya kepada Bapak Dr. Andi Tanwir yang telah membersamai kita pada malam hari ini. Saya ucapkan juga pada Mas yang mengundang saya. Mas Dian. terima kasih banyak. Ini tentu hal yang luar biasa. Ini adalah sebuah komitmen kami di dunia profesional hipnoterapi Indonesia. Kami ya dalam kesempatan untuk pengabdian masyarakat, kami mengundang semua organisasi, ayo kita saling berbagi pengetahuan hipnosis, hipnoterapi khusus pada mental health dan khususnya disaster pada bagian mental health-nya juga seperti itu. Tapi karena ini adalah sesuatu hal yang baru, saya kembali membuka materi-materi saya di beberapa slide yang ada di modul-modul internasional saya. Alhamdulillah bisa jadi pada malam hari ini. Saya juga ucapkan minta maaf pada Mas yang saya belum sempat mengirimkan tadi. Ya, Saya nggak apa-apa, langsung aja, nggak apa-apa. Ya, tadi baru selesai, saya langsung buka laptop. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini sudah banyak senior saya di hipnoterapi. Saya baru mulai di tahun 2011. Tentu Bapak Ibu sekalian, di sini saya lihat ada nama-nama senior saya di hipnoterapi yang sudah berkiprah di tahun 2005, bahkan di 2004 saya mengenal nama-namanya. Izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Risman Aris. Saya mengambil hipnoterapi license dari beberapa modul internasional. Alhamdulillah COVID membuat sebuah organisasi yang ada di dunia, hipnoterapis tentunya, yang tadinya tidak bisa online menjadi online, sehingga saya memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar. Daripada harus ke Amerika, harus ke beberapa belahan dunia ini untuk mengambil license-nya, ilmunya, saya mengambil via Zoom. Saya mengambil International Asosiasi and Counselor Therapist WC, pertama saya ambil di Indonesia. Ini dari PKHI, tapi saya kemudian mengambil 250 jamnya di Michael Watson via Zoom, tentunya Bapak Ibu sekalian 250 jam. Kemudian saya mengambil NGH tahun 2015, ini 200 jam. Kemudian IHA, ini 100 jam, ini cuma modulasi saja, jadi saya cuma mengambil sertifikasinya saja, dan beberapa ilmu yang terkait. Kemudian saya mengambil hipnoterapis lagi di International Medical and Dental Hypnotherapy, asosiasi dari USA. Sekedar informasi Bapak Ibu sekalian, saya bukan dokter ataupun nurse, apalagi bidan ya. Saya lulusan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Hasanuddin University. Namun saya mengambil IMDA itu karena yang pertama hanya tenaga kesehatan yang bisa mengambil license hipnoterapi di sana dan bisa mengakses berbagai jurnal di sana, sehingga saya mengambil juga IMDA. Ini 250 jam pelatihannya. Kemudian ya ini dari Erickson Hypnosis, Milton Helen Erickson, American Society of Clinical Hypnosis. Sebenarnya saya hanya ingin mengambil beberapa jurnal, tetapi ternyata untuk mengambil jurnalnya harus menjadi membernya, sehingga saya menjadi member. Ini di NLP, kemudian beberapa asosiasi selanjutnya. London College 300 jam, kemudian saya belajar juga di Yan Nurendra School of Hypnotism, waktu almarhum Pak Yan Nurendra masih hidup, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Erickson untuk melengkapi keilmuan. Kemudian saya juga ambil Certificate Psychological Positive Practitioner Emocare Global Institute India, karena ya non psikologi bisa belajar psikologi positif, jadi mumpung saya memanfaatkan hal tersebut untuk belajar seperti itu. Kemudian saya mendirikan sebuah perusahaan di usia 28 tahun kemarin,
karena katanya untuk memberikan sebuah pelatihan harus ada legality, sehingga mau tidak mau saya harus berguru dengan dunia corporate dan amnesti dan sebagainya, sehingga harus ada PT. Ini adalah tempat praktek saya, tidak besar Bapak Ibu ya, ini rumah tipe 21 yang kita buat jadi klinik hipnoterapi. Ini lembaga pelatihan saya, Resort Clinical Hipnoterapi, kemudian saya mendirikan asosiasi kesehatan mental, yang dimana orang bisa berobat, berterapi secara gratis. Tapi orang-orang yang sunatron Indonesia ini kan selalu memberikan kontribusi buat bangsa kita ya, buat kegiatan sosial, sunat massal, gratis, dan sebagainya. Ini pun kami buat di ranah mental health and disaster. Saya buat di Mentistar. Semoga perkenalan saya ini memantaskan diri saya kepada Bapak Ibu sekalian untuk sharing terkait pengetahuan saya terhadap hipnohitan Bapak Ibu ya. Semoga pantas gitu ya. Kemudian pada tahun 2016 saya menemani peneliti seorang nurse bagaimana hipnoanestesi itu bisa bekerja. Ini di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Saya diminta untuk memberikan sebuah hipnoterapi session kepada klien-kliennya. Jadi ini adalah pasien patah tulang pasca operasi, nyerinya selalu berada di angka 10. Kita menggunakan hipnoterapi, bukan modalitas EFT dan sebagainya, hanya hipnoterapi. Nyeri dari skala 10 turun ke 0. Ini mungkin sudah bisa diakses risetnya di Google. Kemudian saya aktif di kebencanaan. Beberapa hypnopain management saya lakukan di beberapa rumah sakit dan beberapa posko. Kami juga bekerja sama sampai saat ini Dinas Kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana kami memperkenalkan hipnoterapi dan bisa diterima oleh stakeholder di Sulawesi Selatan khususnya. Kemudian saya mulai masuk Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dulu sebelum obat anestesi itu ditemukan, bahwa dulu itu kan seseorang melakukan operasi tanpa anestesi begitu luar biasa. Seseorang diberikan sebuah tindakan tanpa anestesi sehingga dilakukan secara ya seperti Bapak Ibu lihat pada gambar yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian pembedahan yang yang dilakukan tanpa anestesi ini tentu memiliki tingkat kematian setelah operasi setinggi 80% di beberapa rumah sakit di London pada saat itu. Ini pun bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian pada zaman dulu hipnohitan ya, sirkumsiti yang ada di masa itu ya sesuatu hal yang bisa dikatakan sesuatu yang gitu ya, anestesi dan sebagainya. Sekarang kan sudah luar biasa perkembangan. Sunatron sudah memberikan kontribusi yang luar biasa pada nusa dan bangsa tanpa basa-basi lagi ya, tanpa rasa sakit lagi yang berkepanjangan, bisa langsung main bola ya, bisa langsung main bola, minim rasa sakit. Karena saya pernah berpraktek sebagai hipnoterapis di salah satu klinik dokter yang dimana di situ ada sunatronnya juga. Jadi saya banyak juga melihat banyak juga melihat proses-proses sunat yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di sunatron. Begitu luar biasa, langsung pakai celana, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, inovatif, kreatif gitu ya. Nah, ini di zaman dulu. Begitupun hipnosis pada saat itu, ketika hipnosis belum ditemukan, sekedar informasi Bapak Ibu ya, ini materi ini dari American Hypnosis Association. Jadi saya cuma ambil saja yang penting. Jadi pada saat seseorang itu belum ditemukannya sebuah anestesia, hipnosis pembedahan itu dilakukan secara manual begitu saja tanpa anestesi. Sama kasusnya pada masa James S. Dial ini, seorang hipnotis, seorang hipnoterapis juga, seorang dokter bedah juga yang dimana dia melakukan
hipnobedah, medical hypnosis pada tahun 1945. Kalau kita lihat bukunya Mesmerism in India and its Practical Application in Surgery and Medicine, di situ kita bisa lihat, kita bisa baca, bahkan kita bisa akses di PDF-nya di Google. Dia sukses memberikan sebuah 200-an pembedahan dengan menggunakan hipnosis pada saat itu. Jadi pada saat itu belum ada chloroform, ether, dan sebagainya. Senyawa-senyawa untuk membius. Sehingga James Dale ini menggunakan hipnosis pada saat itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus pembedahan yang berhasil dilakukan pada saat itu. Kalau kita merujuk pada literatur ilmiahnya, bahwa hipnoanestesia nanti akan mengerucut menjadi hipnosirkumsisi. Jadi ini pada tahun 1845. Kemudian, terus berlanjut Bapak Ibu, jadi ini adalah dasar ilmu bagaimana hipnosirkumsisi, bagaimana kemudian hipnoanestesi, medical hypnosis itu bisa berkembang. Karena kita melihat Bapak Ibu sekalian ya, kita menyadari bahwa hipnosis saat ini masih identik dengan sesuatu hal yang mistik, sesuatu hal yang dianggap tabu, ilmu hitam dan sebagainya. Saya menjelaskan ini sehingga kita bisa memahami ternyata ada sebuah mazhab bahwa bagaimana hipnoanestesia nanti mengkerucut ke hipnosirkumsisi itu hadir dan sebenarnya ada. Hanya saja di Indonesia ini tidak dikembangkan sama sekali. Saya bisa katakan ini tidak dikembangkan. Karena mentok pada tahun 2015-2016 sudah mulai hadir tapi sudah mulai redup dan tidak ada perkembangan. Jadi hanya sebatas SOP saja. Kemudian, ini adalah Jane Martin Cargot. Dia adalah seorang bedah juga yang kemudian memperkenalkan bagaimana hipnosis itu bisa membuat pain management mengelola rasa sakit. Bagaimana hipnosis mampu membuat seseorang itu teranestesi dan sebagainya. Kemudian ada seorang peneliti, Ernest, yang dimana ia mencoba untuk melakukan sebuah pembedahan pada dirinya sendiri. Jadi dia terkena tumor di otak dan dia mencoba untuk menghipnosis dirinya. Sebenarnya ini literaturnya kurang lengkap. Apakah dia melakukan self-hypnosis ataukah dia dipandu oleh seorang hipnoterapis. Tetapi literatur yang saya baca hanya si Ernest ini melakukan hipnoanestesi kepada dirinya sehingga melewati proses pembedahan tumor di otaknya dengan menggunakan hipnosis seperti itu. Dan operasinya berjalan dengan sangat lancar dan sakit pada saat. Kemudian ya ini adalah abad di mana hipnoanestesi mulai ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah masa-masa kepahitannya hipnosis, medical hypnosis, pain management, hipnosis dan sebagainya. Jadi kalau BlackBerry, Nokia dan pada saat itu mulai hebat-hebatnya kemudian dikalahkan oleh perkembangan zaman sama dengan hipnosis ini. Jadi awal abad 19 lahir yang namanya senyawa-senyawa anestesi, kemudian mulai berkembang, sangat-sangat berkembang, kemudian abad 20 di mana hipnosis ini mulai betul-betul tidak lagi digunakan di dunia medical atau medis untuk pembedahan ataupun sekedar pengobatan, terapi kecemasan dan sebagainya di beberapa rumah sakit. Karena sudah muncul anestesia, muncul berbagai teknik anestesia, metode dan sebagainya, sehingga hipnosis ini sudah tidak lagi digunakan. Kemudian kita bisa melihat hipnosis terus digunakan, jadi walaupun sudah tertinggal, pada tahun 1906 itu Magau melaporkan bahwa ada 14.000 operasi selesai dilakukan di Mayo Clinic, ini sebuah klinik terbesar ya yang ada di sana, dengan menggunakan kombinasi hipnosis dan anestesia kimia. Kemudian kita bisa melihat Ralph August juga menggunakan hipnosis pada proses persalinan. Di situ kita bisa lihat ada 295 bayi yang diterapkan pain management khususnya di situ ya. Hingga lahir 295 bayi pada saat itu, 4% kasus hipnosis.
merupakan satu-satunya bentuk anestesi yang digunakan. Dan sisanya 6% itu anestesi hipnosisnya tidak cukup efektif. Jadi hipnosis sudah cukup efektif pada saat itu, kemudian ditambah dengan kandungan senyawa anestesis sehingga berhasil seperti itu. Kemudian ada 1.222 ibu yang mengalami persalinan pertama kali dan wanita yang menerima pelatihan singkat hipnosis. Jadi kan ada banyak sekali spekulasi bahwa hipnosis itu hanya diterapkan pada saat klien ingin disunat, ada hipnosis hanya diterapkan pada klien yang ingin melahirkan. Itu sebenarnya kurang tepat. Karena hipnosis itu ada peran dan bahkan pas. Kemudian kita melebar kepada hipnoanestesi, di kedokteran gigi juga terdokumentasi bahwa aplikasi pertama hipnosis hipnodental dilaporkan pada tahun 1829, kemudian pada tahun 1900 dokter gigi ini menggunakan hipnosis kepada klien-klien yang takut dengan dokter gigi, meminimalisir rasa sakit, prosedur pengangkatan pencabutan gigi, refleks muntah yang berlebihan, nyeri orofacial dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Jadi pada bidang kedokteran ini sebenarnya juga sudah diterapkan. Untuk pada bidang kedokteran gigi yang saat ini yang berkembang di Unpad sana, di sana ada dokter Gilang yang sedang mengembangkan hipnodental, bagaimana cairan saliva, mohon maaf kalau saya salah, itu bisa dideteksi tingkat trans, bahkan bisa diutilisasi atau dimanfaatkan pada kasus-kasus pain management, trans level, deep level, dan sebagainya. Atau tingkat kedalaman, tingkat sugestibilitas seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian hipnosis untuk nyeri akut, ini tentu banyak sekali literatur review yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya hipnosis juga bisa diterapkan pada kasus-kasus nyeri akut. Apalagi ini kalau disebabkan oleh psikis, atau sering kita kenal dengan psikosomatik, penyakit gangguan fisik yang diakibatkan oleh pikiran. Semenjak berpraktek sebagai hipnoterapis, tentu banyak sekali kita bantu mereka yang mengalami nyeri akut, apalagi mereka yang sudah terkena penyakit terminal gitu ya, penyakit-penyakit yang sudah hampir tidak tertolong lagi gitu ya, sudah hampir. Mereka merasakan nyeri, pasrah dengan kehidupan, kita bantu dengan hipnoterapi. Kemudian ya hipnosis for chronic pain ini juga bisa dibaca, literaturnya ada. Kemudian pre-surgical preparation ini juga sebelum pembedahan juga diterapkan pada hipnosis. Nah, kalau kita bertanya bagaimana proses hipnosis ini sehingga bisa memati rasakan, sehingga terjadi sebuah anestesia, maka sebenarnya ada 8 hal aspek yang bisa kita lihat. Bagaimana kemudian hipnosis ini menganestesi seseorang. Saya hanya menjabarkan 4 di sini. Kita bisa lihat sebenarnya yang terjadi ketika seseorang itu dihipnosis kemudian dianestesi, anestesial hipnosis ya, bukan senyawa anestesi yang kita masukkan dalam tubuh seperti itu. Maka kita bisa melihat dari perubahan aktivitas otak, apakah di situ nanti di korteks dan sebagainya, akan ada sebuah penurunan atau perubahan di sana. Yang tadinya mengerti, memahami, mengetahui apa yang dinamakan rasa sakit, tetapi otak ketika dihipnosis itu berubah persepsinya, berubah asumsinya terhadap rasa sakit. Kemudian kita bisa lihat ada wilayah-wilayah otak, di sana ada sensorik, motorik, somatosensorik, dan sebagainya. Itu juga terpengaruhi oleh beberapa sugesti, sehingga apa? Terjadi penurunan fungsi atau terjadi sebuah distortion di sana, harusnya merasakan sakit, tapi karena dialihkan atau dimaknai ulang, sehingga otak menerimanya sesuatu hal yang berbeda, yang harusnya dirasakan sakit, tetapi sesuatu hal yang berbeda. Apakah nanti sebagai pengalihan video game, pengalihan melihat tempat yang begitu nyaman, begitu indah, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat ketika seseorang dihipnosis diberikan sugesti, maka peran hipotalamus juga yang berubah seperti itu ya, di mana di situ menunjukkan aktivitas hipotalamus mengurangi persepsi rasa sakit dengan menghambat jalur saraf dan mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Hipotalamus pun akan merubah
persepsinya akan rasa sakit dengan sesuatu hal yang tergantung dari sugesti penghipnosisnya, hipnoterapisnya. Kemudian itu ada pengalian perhatian, kemudian ada tentu perubahan neurotransmitter, neuromodulator dan sebagainya, sehingga sangat memungkinkan bahwa terjadi sebuah anestesia mental di sana atau anestesia fisik. Di modul International Medical Dental Hypnotherapy, dan ketika diberikan sebuah sugesti yang menyenangkan menurut klien, maka sebenarnya memunculkan sebuah endorfin, sebuah hormon yang membuat seseorang itu sebenarnya bisa mengalihkan rasa sakit. Sebenarnya di literatur mengatakan bahwa tidak ada rasa sakit, sebenarnya bukan tidak ada rasa sakit, tapi rasa sakitnya teralihkan. Ada sesuatu hal yang dominan yang ia rasakan sehingga rasa sakitnya itu menjadi kecil. Bisa kita, mungkin contohnya seperti ketika kita sakit gigi, sakit sekali giginya, tetapi ketika kita sedang berbicara dengan seseorang dan pembicaraan itu sangat menyenangkan, entah mengapa rasa sakit gigi ini yang tadinya sakitnya di skala 10, ketika kita berbincang dengan orang lain, skalanya sisa 2, 4, dan sebagainya. Konsepnya mungkin seperti ini. Contoh yang lainnya yang sering kita dengar di YouTube, di pelatihan, ketika kita bermain bola, pada saat itu sebenarnya luka kita itu berdarah dan sebenarnya sakit, tetapi karena kita begitu enak bola itu, sehingga rasa sakit yang ada di kaki itu terabaikan, tidak terasa. Namun ketika kita sampai di rumah, kita baru merasakan rasa nyerinya, kita mulai panik, kortisolnya meningkat, sehingga terjadi distress, mempengaruhi di sana mind, body, and soul. Ada perasaan tidak nyaman, mempengaruhi fisik seseorang. Sehingga apa yang terjadi? Rasa sakitnya menjadi meningkat seperti itu. Jadi dua contoh ini menunjukkan bahwa ada sebuah anestesi alami yang biasa kita lakukan. Ketika diabaikan, ketika dialihkan perhatian kita, rasa sakitnya menjadi menurun ataupun bisa hilang. Seperti yang beberapa kali saya praktekkan di beberapa rumah sakit seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya hapus dulu coretannya ya, supaya enak dilihat. Bapak Ibu juga bisa melihat video ini ya. Tadi foto lagu aja. Jadi anak adalah Tom Silver, seorang hipnoterapis profesional yang ada di Amerika, Bapak Ibu sekalian. Dia direkrut oleh beberapa Interpol di sana ya, bahkan di beberapa rumah sakit diminta untuk melakukan hipnosis. Mungkin di jaringan Bapak Ibu mengalami nge-lag. Saya coba mendeskripsikan. Jadi Tom Silver ini melakukan sebuah percobaan yang dimana ia meminta seseorang relawan gitu ya untuk dihipnosis atau diberikan sebuah sugesti. Tujuan dari pemberian sugesti ini agar si klien ini, si orang ini tidak merasakan es yang ada di kolam kecil yang disediakan oleh peneliti ini. Seperti itu ya. Jadi dia diberikan sugesti, kemudian subjek ini atau klien ini kemudian dimasukkan ke dalam bak yang berisi es. Tentu ini sangat dingin, dan kemudian di situ dipasangi EKG, dipasangi beberapa stimulasi respon nyeri. Tentu Bapak Ibu sekalian ini lebih mengetahui ya. Kemudian ini dipantau Bapak Ibu ya. Kemudian ada satu tanda fisik, tadi ada giginya ya. Namun yang menarik adalah tidak ada peningkatan pada alat atau tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa klien ini mengalami sebuah reaksi yang tidak normal, apakah itu menggigil, apakah itu rasa nyeri, kebas, dan lain sebagainya. Oke, bentar ya. Oke.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi langsung gangguan teknis di teleponnya. Ya, sudah Bot. Sepertinya udah keluar semua itu. Oke. Jadi di sini penelitinya seorang dokter menjelaskan bahwa tidak ada perubahan pada EKG. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bagaimana sebenarnya tahapan anestesi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat bagaimana sebuah bisa terjadi, sebenarnya ini bisa dijelaskan secara ilmiah, bukan sesuatu hal yang mistik, ataupun sesuatu hal yang di luar nalar. Sebenarnya sesuatu hal yang ilmiah. Ketika kita berbincang-bincang pada seseorang atau pikiran kita sedang aktif, logika kita aktif, analisis kita aktif, Bapak Ibu mendengarkan suara saya, melihat gambar yang ini pada saat ini, maka kita bisa lihat menggunakan gelombang otak ketika dipahami di kepala kita, maka gelombang otaknya bisa kita lihat seperti ini. Namun ketika hipnoterapisnya itu meminta klien untuk close your eyes, udah relax, bayangkan kamu sedang bermain Mobile Legends, bayangkan kamu sedang berkelahi dengan Thanos misalkan, bayangkan sesuatu hal yang indah dan sebagainya. Selain itu bisa merevisi pikirannya sehingga kondisi otaknya bisa rileks seperti ini. Kalau kita bisa tampilkan EEG-nya, ini saya ambil dari Tom Silver Bapak Ibu ya, keilmuannya scientific EEG hypnosis. Kemudian ketika terus kita minta atau pandu klien kita untuk rileks atau memvisualisasikan sesuatu hal yang menyenangkan, wah ada gangguan suara ya Bapak Ibu. Suara saya jelas? Jelas God, jelas sekali. Sudah diamankan. Jelas. Sudah jelas. Pada kondisi yang begitu rileks nantinya bahwa kondisi inilah seseorang itu bisa diberikan sebuah sugesti dan lain sebagainya. Nah, tentu pemanduan klien berada pada kondisi theta atau sangat rileks ini dibutuhkan sebuah skill yang luar biasa, tentu jam terbang yang cukup sehingga kita bisa memandu klien ini masuk pada kondisi yang betul-betul bisa menerima sugesti. Nah, pada kondisi theta tadilah baru kita bisa melihat bahwa pada kondisi inilah minim analisis, minim logika, minim matematik, minim membandingkan. Kemudian kalau kita lihat hospital providing hypnosis service, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada di Mayo Clinic, di mana hipnoterapis berperan di sana. Mohon maaf, saya minum dulu Bapak Ibu ya, izin. Kita bisa lihat di Mayo Clinic, di mana hipnoterapis di sana bekerja sama dengan dokter ahli bedah. Di mana ketika dokter ahli bedah ini mendapatkan klien yang belum siap untuk operasi, maka hipnoterapis yang bekerja di Mayo Clinic ini diminta untuk mengatasi klien tersebut. Jadi complementary medicine ini begitu terasa di beberapa rumah sakit yang ada di luar negeri. Ada di Northwestern Memorial Medicine, ada di Beth Israel, ada banyak sekali. Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia saya mendapatkan literatur di Google, Rumah Sakit Permata Cibubur, Pondok Indah, Ciputra Medical Center, AMC Muhammadiyah, Irsyad Surabaya. Kemudian ada di Hermina Hospital, di mana hipnoterapis itu sudah ada di sana. Kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Uangaya, ini kalau tidak salah di mana? Saya lupa ya. Intinya ini adalah beberapa rumah sakit yang saya temukan hipnoterapis berperan di sana. Nah, kalau kita lihat peran hipnohitan sebagaimana judul yang Bapak Ibu dapatkan, diminta untuk melihat bagaimana peran kemudian hipnohitan.
saya membagi part, dan di mana orang yang mengambil hipnohitan atau sirkumsisi ini tentu adalah seorang yang tenaga kesehatan, seseorang yang berlisensi nurse, midwife, dokter, psikolog klinis, dan sebagainya, yang termasuk tenaga kesehatan ya. Tetapi kalau hipnohitan berarti ini dihususkan untuk tenaga medis, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita melihat tenaga medis yang kemudian mengambil pelatihan minimal 3 hari. Kalau kami, saya mengikuti standar yang ada di luar negeri bahwa orang yang ingin menguasai hipnohitan atau hipnosirkumsisi atau lebih generalnya adalah hipnoanestesi, sebaiknya mengambil pelatihan 3-10 hari. Ini adalah modular resmi yang ada di luar sana. Karena di hari pertama kita belajar SOP hipnoterapi di sana, kita belajar pre-induction gitu ya, interview klien, klien kemudian cara menuduh dengan tepat, mungkin tidur, periksan dan sebagainya. Kemudian setelah di induction, ditidurkan ataupun di waking hypnosis mata terbuka, baru kliennya dirilekskan, di deepening, kemudian di level test. Kemudian kalau sudah siap, baru diberikan sebuah sugesti khusus yang disusun secara rapi, sistemik, prosedural, sehingga terjadi sebuah anestesi. Baru hari kedua, kita belajar teknik terapi. Nah, hari ke-3 sampai 15 barulah kita belajar tentang specific medical hypnosis. Apakah nanti di sana ada medical hypnotherapy, anatomy and psychology, hypnosis and pain management, psychoneuroimmunology, hypnosis childbirth, dentistry, hypnosis medical setting, amnesia, capacity estimation. Banyak sekali yang kita pelajari sebenarnya di modul standar yang ada di luar sana. Karena di Indonesia ini begitu kurang diminati sebenarnya hipnohitan ini. Dulu perkembangan di tahun 2015 saya menyaksikan betul, karena saya aktif sekali di media sosial, saya mencari orang-orang hebat di bidang-bidangnya, saya belajar di bidang-bidangnya. Sama dengan Dokter Andi, ketua kita, nurse yang memandu kegiatan kita pada malam hari ini, saya mengikuti semua orang, mereka semua orang hebat. Saya mengikuti semua perkembangan yang ada di Indonesia ini, termasuk hipnohitan ini. Nah, di Indonesia rata-rata pelatihannya 2 hari. Ya, memang sebenarnya secara prosedural hipnosis bisa diterapkan pada proses, tapi itu masih sangat-sangat kurang sebenarnya. Mohon maaf, itulah realitanya sebenarnya ya. Kemudian kita melihat peran profesi hipnohitan dari asumsi target market, tentu ini sesuatu hal yang luar biasa. Kalau saya mengambil literatur di Google, SD itu sebanyak 148.975 unit gitu ya, sekolah dasar yang ada di Indonesia. Saya asumsikan 20 orang per kelas, 148.975 kali 20 murid, baru di kelas 1 maka akan ada 2.979.500 anak per tahun. Kalau saya lihat dan asumsikan 50%-nya dari 2.979.500, maka akan ada anak 1.489.750 anak per tahun yang siap dihitan. Tentu ini adalah sesuatu market yang begitu luar biasa. Sinetron ini harus melebarkan sayap untuk membantu bangsa dalam proses hitam seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat dari secara fungsional, secara menyeluruh bahwa hipnoterapi, medical hipnoterapi, anestesia hipnosis, mereka yang mengetahui hipnosis seperti itu, maka sebenarnya bisa melakukan sebuah terapi di luar hal itu, seperti penanganan takut cemas, seperti, mohon maaf, pada proses hipnohitan yang sebenarnya yang ada di modul internasional sana, karena hitan atau sirkumsisi ini sebenarnya ada di beberapa daerah di luar negeri sana, sehingga ada modulnya seperti itu. Dari modul yang saya dapatkan, bahwa proses sirkumsisi itu dibagi 2 tahap Bapak Ibu sekalian.
Jadi hipnosis atau hipnoanestesi itu tidak hanya terjadi di lokasi atau tempat di mana anak itu sudah siap untuk dihitan. Jadi sebelum dihitan, sebelum disirkumsisi, sebenarnya ada tahapan-tahapan, sesi-sesi yang harus dilalui oleh anak yang betul-betul butuh hipnoterapi. Seperti anak yang histeria, anak yang betul-betul tidak ingin dihitan, anak yang betul-betul berteriak ketika diperdengarkan kata dokter, disunat, dan sebagainya. Jadi sebelum dihitan, anak-anak yang seperti itu sebenarnya wajib melalui sesi-sesi hipnoterapi. Apakah 1 sesi, apakah 2 sesi, atau 3 sesi. Sehingga apa? Pada proses hitannya, maka berjalan dengan lebih mulus, sangat-sangat mulus. Kita bisa melihat bahwa mereka yang harus mendapatkan sesi hipnoterapi terlebih dahulu adalah mereka yang mengalami mind distortion, atau anak-anak yang betul-betul traumatik atau sakit, memaknai sakit itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ada yang menganggap sunat itu sakit, disunat itu sangat sakit. Banyak orang yang mengatakan saat ini disunat itu sakit. Teman saya disunat nangis karena kesakitan, dan lain sebagainya. Jadi saya juga pernah terlibat di beberapa kampanye sunat gitu ya. Kemudian saya melakukan sebuah interview kepada anak-anak yang betul-betul histeris. Mengapa kamu histeris? Kenapa kamu nangis? Kemudian saya menjabarkannya pada slide ini. Kemudian saya menyimpulkan beberapa hal. Anak-anak yang seperti ini memang betul perlu menangani, dihadapkan oleh hipnoterapis profesional, dilalui 1, 2, 3 sesi, kemudian barulah dihitan. Nah, ketika dihitan pun barulah klien itu juga diberikan sebuah sugesti-sugesti untuk apakah nanti menghilangkan rasa sakit. Karena menghilangkan rasa sakit ini sebenarnya sudah ada 4 pemasukan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi literatur yang paling banyak adalah mengalihkan rasa sakit, atau rasa sakitnya teralihkan, atau sesuatu hal yang dianggap dapat dinikmati, tapi dinikmatinya dengan cara yang berbeda. Seperti itu ya. Sebenarnya ada banyak teknis yang harus saya jelaskan di situ sehingga disimpulkan seperti itu, tapi mengingat waktu, jadi saya secara garis besarnya saja. Jadi diterapi dulu anaknya, anak-anak yang betul-betul yang takut gitu ya, histeris ketika ingin dihitan. Kemudian pada proses hitannya atau sirkumsisinya juga dilakukan hipnoanestesi to sirkumsisi. Kemudian selanjutnya ya mengelola rasa sakit, gangguan kecemasan, gangguan psikologis, kemudian pembedahan, pengolahan kondisi medis, tentunya kebiasaan buruk. Kalau kita lihat general, maka hipnoterapi ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Ini bisa dibaca saja, dan profesi hipnoterapis bisa juga memperkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik sebenarnya di dunia non-akademik ya, bahwa sebenarnya profesi hipnoterapis juga sesuatu hal yang sangat-sangat bergengsi sebenarnya ya. Hanya saja ini belum disosialisasi secara luas. Jadi selain kita membantu sesama, kita juga sebenarnya ada prospek bisnis seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau terlalu panjang lebih dari waktu yang diberikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Moderator. Silakan. Ya. Tidak apa-apa Coach, dilanjut kalau memang ada yang harus dilanjut. Karena jujur ini sesuatu hal yang luar biasa bagi teman-teman sirkumsisi, Coach. Mungkin bisa di sesi diskusinya nanti ya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, ini luar biasa ya. Yang belum paham hipnosis apa, tahu-tahu yang diberikan ternyata daging semua gitu ya. Dan ini bagi teman-teman yang belum mengerti tentang hipnosis, ini wah juara pokoknya. Karena memang kita tahu ya, kita teman-teman praktisi pernah lihat di Facebook, pernah lihat di YouTube, pernah lihat di beberapa kegiatan massal, banyak
teman-teman yang katanya masker hipnosis, dia bisa menghipnosis anaknya, hanya 10 anak yang histeria, hanya 1 anak yang bisa dihipnosis. Nah, itu kenapa dan bagaimana nanti kita akan diskusikan dengan ahlinya ahli ya, Coach Risman. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya tentang hipnosis, kami persilakan, silakan langsung dibuka. Assalamualaikum Pak Masdi. Waalaikumsalam, dengan siapa dan dari Pak? Dengan Agung Pekanbaru, Pak. Ya, monggo Mas Agung, silakan. Pak Masdi kan sudah lama nih hipnosis juga. Pasien-pasien di Semarang gimana efeknya pas dihipnotis di sana? Berhasil nggak? Baik, kalau tanyakan ke saya, paling cuma 1 yang berhasil, karena kalau histeria itu kita butuh tidak sekonyong-konyong langsung bisa kita mau ya, Korisman, memang kalau kita ada pasien-pasien yang histeria, itu sepertinya dia tidak bisa melakukan hipnosis secara formal ya, karena memang harus ada tahapan-tahap tertentu, atau memang pasien-pasien yang histeria bisa kita langsung hipnosis atau gimana, Coach? Itu sepertinya pertanyaan Mas Agung yang saya tangkap. Oke. Saya ingin terlebih dahulu menyatakan dulu atau menunjukkan pendapat dulu terkait pada beberapa referensi definisi berbeda-beda gitu. Dalam misteri di sunat ini, apakah pingsan langsung? Suaranya tidak jelas lagi, Atau langsung kabur? Atau apa histerianya? Bentar, Coach, ini suara Coach Risman agak terputus ini, Coach. Halo? Ya, sudah bagus. Ya, kita samakan persepsi dulu. Histeria apa sih kalau di tempat sunat itu histerinya seperti apa? Ya, teriak-teriak, ada yang juga gitu kan. Jadi pas atas tempat tidur kita untuk kerjakan, dia udah berontak di sana gitu. Baik. Jadi, ada proses, ada kondisi histeria, tentu hipnoterapi konvensional tentu tidak bisa efektif. Yang bukan efektif, tapi untuk bekerja saja tentu tidak bisa. Sehingga namun banyak pendekatan yang bisa kita lakukan. Seperti Erikson environmental yang bisa kita gunakan, ada banyak yang histeria. Belum jelas ya? Masih sedikit. Ya, tunggu ya. Kalau coachnya bicara, Belum ya? Nah, ini sudah nih. Kalau itu udah, coba pelan-pelan, Coach. Sinyalnya agak bermasalah kok. Ujung-ujung ini. Oh, oke. Jadi pada histeria, konvensional, masih ya? Oke. Jadi pada peristiwa tersebut, histeria, hipnoterapi konvensional tentu tidak bisa kita terapkan. Yang bisa kita terapkan adalah Erikson hypnosis. Sebenarnya saya takut sebenarnya berbicara tentang hipnohitan ya, karena yang minim pengalaman. Saya seringkali mendampingi dokter bedah melakukan penelitian terkait hipnosis, nurse yang di bidang bedah, penelitian biasa. Tapi hitan saya hanya beberapa kali mendampingi proses sunat massal dan sebagainya. Tapi ketika saya mendampingi, saya juga melihat beberapa experience yang saya dapatkan di lapangan, termasuk anak-anak yang betul-betul histeria. Pendekatan yang kita gunakan sebenarnya bukan konvensional kepada klien yang histeria, tapi kita gunakan teknik lain. Ada yang disebut dengan Erikson environmental,
ada yang disebut dengan building rapport NLP, Neuro Linguistic Programming, ada yang disebut dengan Milton model hipnosis, ada juga meta model hipnosis. Banyak yang sebenarnya bisa kita terapkan pada kasus tersebut. Contoh, kita menggunakan teknik Erikson hipnosis. Anak yang histeria yang berteriak, kita juga bisa berteriak juga di dekatnya. Kita sama-sama nangis di sana, kita sama-sama teriak di sana. Prosesnya sebenarnya adalah kita ingin anak ini menganggap kita adalah temannya pada saat itu. Sehingga terbangun sebuah konektivitas di sana. Seringkali anak itu kan takut karena melihat sosok yang akan menyakiti dia gitu ya, menganggap akan menyakiti dia, memberikan sebuah rasa sakit dan sebagainya. Sehingga sosok-sosok ini membuat dia semakin histeris dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan itu tadi. Ada banyak sekali pendekatan. Secara teknis bisa kita gunakan Erikson hipnosis dan berbagai tools hipnosis lainnya. Di hipnosis sendiri ada 7 genre, ada CBT hipnosis, ada transpersonal hipnosis hipnoterapi, dan lain sebagainya. Jadi kalau pada proses histeria itu banyak sekali pendekatan yang bisa kita lakukan. Itulah mengapa tadi saya katakan bahwa mereka yang telah melalui pelatihan hipnosis hipnoterapi yang hanya 2 hari, sebenarnya ini sangat-sangat kurang ketika diaplikasikan di dunia hipnosis rekomposisi. Sehingga ketika kita gagal pada strategi konvensional, maka ya sudahlah, pasrah sajalah. Tidak ada intervensi bagaimana membuat anak itu tenang, bagaimana membuat anak itu kembali ke meja operasi. Dia seperti itu. Mungkin begitu, Mas. Untuk teknisnya mungkin kita bisa sharing di beberapa pertemuan mungkin gitu ya. Bertanya Mas Di. Ya, silakan langsung. Izin bertanya. Bertanya Mas Di, Sahirun Lombok. Oh, ini banyak yang bertanya ya. Satu saya 3 penanya ya. Izin bertanya, 3 penanya ini Bang Sairun, terus ada Bu Kiki setelah Bang Sairun ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Di. Terima kasih Kut Risman. Perkenalkan, saya Sahirun dari Lombok. Nah, yang mau Tiang tanyakan, nah ketika kita berbicara hipnosis, apakah tingkat keberhasilannya itu sangat tergantung sekali dengan lingkungan? Contohnya lingkungan yang nyaman dan sebagainya. Nah, soalnya kita di dunia perburungan, ya, khususnya kami di Lombok, jarang sekali pasien yang mau datang ke tempat praktik. Nah, justru kita yang datang ke rumah. Nah, dan di Lombok itu banyak tradisi. Nah, ada gendang beliknya, ada timur sedikit ada selakaran pakai loudspeaker, pengeras suara. Nah, apakah itu tingkat keberhasilan itu bisa dipengaruhi oleh itu, Mas? Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab Pak Mas Dia. Ya, silakan Coach. Terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat-sangat baik dari Pak Sairun. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu senior saya di sini, ada Nurse Gandhi. Halo Nurse ya, semoga sehat selalu, Nurse Gading. Oke, sebelum saya melakukan hipnosis, itu sangat-sangat mempengaruhi lingkungan itu. Nurse ya, sangat-sangat mempengaruhi. Namun ketika saya berkenalan dengan Erikson hipnosis, saya belajar dari Pak Asep Hairul-Ghani, seorang psikolog klinis, seorang maestro Erikson hipnosis, kemudian saya belajar lebih lanjut yang ada di luar negeri, ternyata lingkungan menjadi sesuatu aspek yang justru mendukung keberhasilan hipnosis atau hipnoterapi. Salah satu contoh yang bisa kita gunakan di skrip sugestinya adalah, oke, sekarang dengarkan suara gendang itu. Entah mengapa suara gendang itu membuat kamu bahagia, happy. Semakin kamu mendengarkan gendang itu, kamu seperti ingin joget-joget seperti anak-anak yang ada di TikTok. Gendang itu seperti sesuatu hal yang menyenangkan, membuat kamu ingin tertawa. Bayangkan kamu mendengarkan suara
gendang itu, kamu juga melihat SpongeBob di sana, kamu juga melihat Patrick di situ memainkan gendang. Semakin kamu mendengarkan suara gendang itu, kamu begitu bahagia dan senang. Kamu dengar suara penyanyi itu mirip siapa? Oh, itu mirip ini ya, salah satu pemain ini ya. Oke, bayangkan dengan jelas dan sebagainya. Jadi pada ranah Erikson hipnosis yang memanfaatkan sebuah kondisi, ternyata ini bisa dimanfaatkan pada proses hipnosis. Saya juga banyak sekali mengenal Erikson dari mulut ke mulut dari para trainer, di mana si bapak hipnoterapi modern ini ketika melakukan hipnoterapi ternyata tidak menggunakan instrumen, tapi menggunakan suara katak, memanfaatkan suara kendaraan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat rumah Milton Allen Erickson itu di pinggir jalan, dan itu tentu sangat-sangat ribet, mengganggu ramai. Ternyata Erickson memanfaatkan itu semua. Dengarkan suara mobil itu. Bayangkan suara mobil itu adalah suara mobil yang membawa kamu bertamasya, kamu happy, kamu hebat. Tentu orang-orang yang mengerti hipnosis, yang telah belajar hipnosis, saya rasa memahami maksud saya, sehingga terjadi sebuah visualisasi, visualisasi nanti membawa hormon endorfin meningkat, kortisol rasa takut bisa menurun, bisa semua masuk pada kadarnya, sehingga terjadi sebuah proses relaksasi, tidak ada histeria di sana. Apalagi konsep dari Sunatron ini kan luar biasa ya, tanpa rasa sakit yang seperti apa namanya. Soalnya saya belum pernah disunat Sunatron ya, belum pernah disunat juga. Mau disunat lagi. Ya. Mungkin gitu Pak, saya bisa dimanfaatkan ya. Mungkin gitu Pak, Mas Nurse. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti saya coba simpulkan teman-teman semuanya, karena memang teman-teman itu sudah masuk ke teknisnya, cuman teman-teman juga ada beberapa yang belum tahu beberapa tahapan-tahapan hipnosis kira-kira gitu. Baik, ini penanya terakhir untuk yang di langsung ya. Nanti saya akan coba baca beberapa di chat ya. Ini langsung aja, Kiki, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Izin bertanya, yang mengenai gelombang beta, alfa, dan theta itu cirinya seperti apa? Kebetulan saya belum pernah pelatihan hipnosis sama sekali, jadi emang pada dasarnya banget. Kalau pada saat sunatan massal, itu kan terjadi secara terburu-buru, Coach. Jadi kita nggak bisa menentukan, nggak bisa lama-lama gitu pada kita gelombang tetanya ya. Pada saat pasien itu sangat rileks itu, jadi dalam kondisi seperti itu kita harus seperti apa gitu berbicara untuk hipnonya itu pas tepat waktu di gelombang theta. Terima kasih. Ya, saya jawab. Silakan, Coach. Pertanyaan yang baik sekali dari Ibu Nurse Kiki. Saya mulai dari gelombang beta. Beta itu ketika seseorang itu seperti ini, sadar-sadarnya menganalisa. Kalau kita lihat dari klien atau anak yang disunat, maka yang pertama dia bisa membanding-bandingkan informasinya. Jadi ketika anak sedang membandingkan informasi di pikirannya, itu dia berada di beta. Saya mencoba membahasnya secara mudah dipahami ya. Misalkan anak itu membandingkan, kok dia nangis, kok saya, dan sebagainya ya. Oh, anak sana nangis, berarti sebentar lagi saya akan nangis. Oh, itu sakit ya di sana, berarti sebentar aku akan merasakan sakit dan sebagainya. Jadi pada proses membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain yang nangis dan sebagainya, ataupun dia membandingkan dirinya dengan pengalaman yang ada di masa lalu, membandingkan dengan anak, dengan temannya sudah disunat, dia mengatakan dia pada saat disunat nangis, tidak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi pada saat itu gelombang anak pada saat itu adalah beta, kritis, logik dan sebagainya. Kalau kita lihat dari tanda-tanda fisik orang yang berada di beta ini, kita lihat dari pernapasan dada. Maka kita lihat anak itu, ini tanda-tanda referensi ya, tanda seseorang yang berada pada kondisi itu. Pada gelombang beta kita akan melihat anak tersebut bernapas dengan menggunakan dadanya.
Jadi ini adalah sebuah tanda-tanda fisik orang yang berada pada gelombang beta, bahwa seseorang ini tidak bisa diberikan sugesti. Namun ketika dipandu untuk masuk pada kondisi hipnosis atau nanti berada pada gelombang alfa, maka kita bisa melihat tanda fisiknya dari dada itu turun ke pernapasannya ke perut, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa melihat anak tersebut sudah bernapas menggunakan perutnya. Bisa kita lihat ketika kita nanti ingin tertidur bahwa orang yang sudah rileks itu sudah pernapasannya sudah mengarah ke perut. Bahwa itu adalah menandakan dia sudah berada pada gelombang alfa. Pada kondisi inilah seseorang itu bisa diberikan sugesti. Kalau dalam sehari-hari alfa ini berarti kondisinya ketika kita sholat, ketika kita happy, ketika kita nonton drakor, nonton sebuah film, hanyut di dalam film itu, bermain bola dengan have fun, itu adalah gelombang alfa. Ketika masuk pada gelombang theta, kondisi rileks, ini adalah mirip tidur, tapi bukan tidur. Sederhananya apa ya? Masih ngambang lah prosesnya. Kesadaran kita ngambang antara mau tidur dan belum, atau masih sadar. Jadi ini adalah sebuah tanda-tanda dari gelombang otak tersebut secara simpelnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pada proses kita mendampingi beberapa nurse dan dokter dan menunjukkan bagaimana hipnotis bisa bekerja. Ada dua prosedur sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah nurse-nya itu menerapkan hipnosis. Yang kedua, ada seorang hipnoterapis di telinga atau di sisi sebelahnya. Jadi nurse-nya menghitan sirkumsisi di satu sisi, di sisi berikutnya di sampingnya ada seorang hipnoterapis di sana. Jadi ada dua model di sana. Apakah nanti hipnohitanernya yang praktisi yang memberikan sugesti ataupun ada seorang hipnoterapis yang ada di samping anak tersebut. Ya begitu sebuah combine atau complementary medicine pada proses hipnohitan. Ada dua model di sana. Nah, ketika kita terburu-buru, jika anak itu sudah masuk pada kondisi trance itu sebenarnya bukan hanya tertidur, tetapi ketika dia sedang enjoy, dia sedang bermain gadget, bermain game, sebenarnya dia trance, dia masuk pada kondisi hipnosis. Saya pernah melakukan anestesi pada anak yang suka sekali menyanyi, kemudian nurse-nya suka menyanyi juga. Saya melakukan interview, mereka semua suka menyanyi. Saya katakan kepada nurse-nya yang menghitan, nurse, kalau boleh tolong nyanyikan ini, anak ini ternyata suka lagu ini. Jadi nurse ini, karena dia menggunakan sunatron juga, jadi begitu simpel ya, begitu simpel dia melakukan hitan. Jadi dia sambil bernyanyi seperti itu. Kemudian anak ini yang masuk kondisi trance tapi tidak tutup mata, masuk dalam kondisi hipnosis tapi tidak tutup mata, saya suruh dia untuk bernyanyi. Jadi si nurse-nya ini bernyanyi, dia pun bernyanyi. Jadi hipnohitannya terjadi, proses hitannya terjadi dalam proses yang have fun dan happy. Adapun anak yang menangis, anak yang histeria, maka kita lakukan teknik hipnosis yang berbeda yang disebut dengan ya bisa Erikson hipnosis, bisa modulasi dari NLP dan sebagainya. Mungkin begitu, Nurse Kiki. Ibu Nurse Kiki ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Iya. Jadi kalau gitu. iya, kalau gelombang apa itu berarti nafasnya dari dada kalau terlihat dari fisiknya. Kalau beta dari dada, alfa dari perut. Nah, kalau tetanya sendiri dari apa kalau dilihat? Dalam keadaan rileknya itu. Sebenarnya tahu dia dalam keadaan. Jadi tanda-tanda kalau fisiknya sebenarnya dari alfa ke theta sebenarnya sudah pernapasan dada. Namun ciri selanjutnya dari theta atau theta alfa ini sebenarnya bisa digabungkan gitu ya. Di beberapa modul gelombang otak alfa dan theta sebenarnya bisa digabungkan dalam sudut pandang hipnosis. Jadi alfa, theta digabungkan menjadi sebuah satu tanda. Tanda yang pertama kita bisa melihat adanya perubahan nafas dari dada ke perut. Yang kedua,
Kita bisa lihat kalau dia laki-laki maka dia akan sering menelan, yang bisa kita lihat dari intensitas gerakan dari jakun, kemudian ada sebuah perubahan wajah, ada 31 tanda di sana. Tangan anak itu kemudian berkeringat, itu adalah sebuah tanda tren, bahwa dia sudah berkeringat, kakinya dingin, kakinya panas, itu adalah sebuah sudah pada alfa theta. Ada sebuah ekspresi, itu sudah alfa theta. Kemudian ketika kita angkat tangannya kemudian kita jatuhkan, drop hand, itu adalah tanda bahwa dia masuk pada alfa theta. Dia keringat, itu juga sebuah tanda alfa theta. Kupingnya memerah atau pucat, itu adalah tanda lainnya juga. Banyak sekali, ada 31 tanda. Kita bisa memastikan anak itu masuk pada alfa theta. Ini berbeda konsepnya ketika histeris. Histeris kita menggunakan pendekatan Erikson hipnosis dan lainnya. Setelah nyaman sama kita sudah bermain, maka baru masuk hipnoanestesi. Sama ketika saya di tempat praktek saya ada anak-anak yang diminta untuk diterapi oleh anak saya, dan dia tidak mau diterapi, apa yang saya lakukan? Maka saya akan buka baju saya buka semua, saya kemudian membuang semua hal-hal seperti ini, kemudian saya hanya baju kaos, saya ambil HP dan saya katakan kepada anak itu, kamu main Mobile Legends, ayo mabar. Jadi sebelum saya praktek hipnoterapi, saya mabar bersama dengan anak itu. Saya ingin dia lupa bahwa saya adalah terapisnya. Sehingga apa? Terbangun sebuah hubungan emosional antara saya dengan anak itu. Nah, ketika dia sudah lupa sedang berada di mana, karena saya mabar bersama-sama dengan anak itu, saya hanya mengatakan, ayo kita bermain dengan sesuatu hal yang lebih seru. Kamu cukup tutup mata, ikuti saja apa yang saya katakan. Kita akan bermain game dengan pikiran kamu. Dan yang terjadi adalah anak ini mau dan bersedia. Anak yang pertama kali datang ke tempat saya, kemudian melemparkan saya tisu, melemparkan saya pulpen, karena menganggap dirinya baik-baik saja. Tapi setelah saya menggunakan hal tersebut, metode seperti itu, saya membangun keakraban dan sebagainya, kelar, dia bisa dihipnoterapi seperti itu. Sama dengan hipnohita. Buat bagaimana anak itu have fun dulu sama kita, jangan jaim-jaiman dulu gitu ya. Kita sama-sama, kita setara, mata kita sejajar dengan anak tersebut. Oh, banyak sekali lagi teknisnya, ada 30-an teknis bagaimana membangun keakraban. Mata, hidung kita harus seperti apa di hadapan matanya, itu banyak sekali. Mungkin ada beberapa sesi nanti bisa kita lanjutkan jika berkenan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, Bu Kiki cukup jelas ya, karena memang yang ditanyakan Bu Kiki adalah teknis. Jadi mohon maaf teman-teman untuk yang langsung bertanya ke Coach Risman, kita pending dulu, kita akan bacakan dulu di meeting chat. Ini saya Dr. Bram Rangga dari Jambi. Kalau misalnya hipnosis, terus kita nggak bisa mengembalikan, padahal sudah melakukan tindakan substitusi, oh berarti tidak bisa dikembalikan ke gelombang beta lagi nih, Coach. Oke, itu dari Dr. Bram. Ini ada Hairul Anwar. Izin nanya, saya Hairul dari Lombok. Gimana caranya kita mensugesti anak-anak yang belum memiliki pengalaman? Wah, ini bayi, karena di NTB itu kebanyakan sunatnya bayi, kira-kira begitu. Mas Di bertanya singkat, bahasa dalam hipnosis apa mesti baku, pakai Anda, kamu, atau bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita sesuai bahasa masing-masing? Nah, banyak nih kok pertanyaan yang luar biasa ini teman-teman ini. Adakah batasan umur anak yang bisa diberikan hipnosis? Izin dari Robi, izin asumsi, saya anak harus konsultasi dulu sebelum kita dengan ahli hipnoterapi. Bila anak sudah blocking, ketakutan, menangis, dan histeria, kayaknya sangat sulit di hipnoterapi. Oke. Izin Coach, ini menanggapi kalau sekedar sugesti yang sifatnya mengalihkan perhatian untuk tidak takut atau tersunat, mungkin bisa. Tapi kalau untuk hipnoanestesi yang sifatnya mengurangi rasa sakit atau bahkan tidak sakit saat proses sunat, sepertinya sulit karena mungkin perlu waktu yang cukup untuk membentuk trust. Apalagi untuk
masuk tahap-tahap hipno yang lebih dalam tentu waktunya tidak cukup. Baik, ini luar biasa Coach. Jadi kalau ada yang bisa ditanggapi, nanti kita akan coba sama-sama menyimpulkan. Monggo Coach. Oke, baik. Ini menarik ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya usahakan jawab singkat Bapak Ibu ya dari Dr. Graham tadi. Ini tidak bisa bangun lah gitu ya setelah dihipnosis. Sebenarnya gampang sekali kita membangunkan seseorang itu yang sudah masuk pada kondisi hipnosis sehingga bangun, gampang sekali sebenarnya. Bisa dengan cara yang pertama verbal, kita bisa sebut anak itu misalkan Resman, ayo bangun, wake up, bangun dan sebagainya. Atau respons, halo Resman, ayo bangun dan sebagainya. Kemudian ada respon sentuhan gitu ya, digoyang-goyangkan gitu ya. Maka anak itu pasti terbangun. Atau orang di kondisi trans itu pasti bangun atau buka mata gitu ya. Kemudian izin nanya, saya Ruda Darmono, gimana cara memberikan sugesti pada anak yang belum memiliki pengalaman dengan sugesti yang akan kita berikan. Padahal anak ini pernah ke pantai atau lagi main Mobile Legends. Padahal anak ini nggak pernah ke pantai atau belum. Jadi kita tanya dulu nurse ya, apakah anak ini tahu Mobile Legends, pernah ke pantai dan lain sebagainya. Makanya kita harus bertanya dulu kepada anak tersebut, ini sesuai SOP. Kamu pernah ke mall tidak? Kamu pernah ke pantai tidak? Kamu pernah ke sini tidak? Kalau dia menjawab satunya, maka kita bisa utilize. Kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Kalau dia pernah ke hutan. Dia pernah ke pantai. Dia pernah ke rumah neneknya. Kemudian, adakah hipno yang efektif waktu biar tidak lama prosesnya anak langsung? Nah, saya ingin katakan hipno hitan ini ada kelemahannya, ada kekurangannya. Yang pertama untuk bayi tentu tidak bisa. Yang kedua untuk sifatnya buru-buru tidak bisa gitu ya. Karena hipno hitan ini ada sebuah proses SOP yang dimana anak histeria tadi yang sudah ditenangkan kemudian salah SOP dia bisa berteriak di tengah jalan gitu ya. Ini tentu sesuatu hal yang membahayakan. Namun walau saya memahami bahwa sunatron ini sebuah metode yang sangat-sangat aman gitu ya. Namun pada kondisi tertentu anak bisa bereaksi dan sebagainya, anak itu bisa mengambil pisau atau mengambil benda-benda atau dia bisa menjatuhkan dirinya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Sehingga betul-betul sebenarnya pelatihan hipnoterapi ini, medical hipnoterapi ini jauh lebih lama karena ada beberapa SOP yang harus kita jaga. Kemudian bahasa dalam hipno atau mesti baku, ini tidak baku nurse ya, nurse Gandhi. Jadi tidak perlu aku, kamu, kau, dia. Bisa gunakan, nah sekarang kamu loncat-loncat. Kita gunakan bahasa ibu kita. Kalau kita orang Makassar ya bisa menggunakan kau. Sekarang kau ambil itu. Sekarang kau ambil itu. Menarik toh, bagus toh. Menarik toh, jadi gunakan bahasa ibu kita. Saya hanya mencontohkan bahasa bakunya, nanti bisa menggunakan bahasa ibu kita, menggunakan bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan sebagainya bisa. Batasan umur anak yang bisa diberikan hipnosis, menurut literatur, minimal 9-10 tahun, itu bisa. 9 tahun ke bawah, sebenarnya bisa, tapi ada beberapa kaidah yang harus kita amati. Tapi bagus-bagusnya gitu ya, minimal 9 tahun ke atas. Izin asumsi, anak saya harus konsultasi dulu sebelum hitan dengan ahli hipnoterapi. Bila anak sudah blocking, ketakutan, menangis, histeria, kayaknya sangat sulit untuk hipnoterapi. Blocking ini terjadi karena banyak hal. Cari tahu kenapa. Misalkan, dia takut di hipnoterapi karena diiming-imingi agar nanti dihitan. Ya, banyak sekali sebenarnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun interaksi secara baik. Bangun interaksi dengan bangun hubungan yang baik dengan anak tersebut. Ikuti maunya terlebih dahulu. Kalau konsep NLP menawarkan patching leading expert gitu ya. Ikuti dulu maunya, dia mau seperti apa. Kalau dia ingin mengata-ngatai hipnoterapis, ya katakan, oh gitu ya nak, kamu tidak mau hipnoterapis? Iya ya, ayah juga takut ke hipnoterapis, nanti ayah diapa-apain, nanti ayah disunat dan sebagainya.
iya ya, ya kita ikuti saja maunya anak itu sampai anak itu betul-betul nyaman dengan kita. Kemudian coba cari-cari problemnya. Misalkan kalimat-kalimatnya, andaikan kamu sudah dihitan ya, pasti kamu gini. Andaikan kamu dihitan, gini, dan sebagainya. Sebenarnya ada metode yang bagus untuk menghilangkan rasa takut kamu sehingga kamu bisa dihitan, yaitu hipnoterapi, gini. Atau ayo nanti kita ke sana, kita hilangkan rasa takutnya, kita hilangkan rasa cemasnya sehingga kamu berani untuk dihitan. Tuh lihat anak yang teman kamu sudah dihitan, mereka kuat. Saya yakin kamu juga kuat dan sebagainya. Jadi ini hanya persoalan komunikasi. Blocking itu terjadi karena ada sebuah communication di sana, sehingga harus dibenahi terlebih dahulu. Ketika saya mendapatkan kabar bahwa salah satu klien saya anaknya tidak ingin dihipnoterapi, kemudian saya berkata kepada ibu itu, ayo kita ketemu di pantai. Kemudian saya dan anak itu, anak dari klien saya itu, saya bertemu dengan mereka di pantai. Saya bermain bola di pantai sama-sama. Saya menjadi teman dengan anak tersebut. Saya sudah akrab dengan anak itu. Kemudian saya melakukan sebuah role model terapi, hipnoterapi. Saya bermain kura-kura di sana, saya bermain kesatria di sana di pantai. Dia lupa bahwa siapa saya di sana. Kemudian saya melakukan hipnoterapi di pantai. Betul. Tidak ada terjadi blocking di sana. Kemudian sekedar sugesti yang sifatnya mengalihkan perhatian, tidak takut. Ini ya betul ya, salah satu kekurangan hipnohitan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun untuk pengabaian rasa sakit sehingga rasa sakitnya kurang, ini sudah banyak jurnalnya. Bisa dicek di American Journal Clinical Hypnosis, American Medical ASCH, American Society of Clinical Hypnosis. Di situ ada jurnalnya, medical hypnosis, dokter-dokter, psikiater, dokter bedah di sana. Kemudian bisa ambilkan buku yang hipnosis. Di situ ada banyak sekali literatur yang menjelaskan bagaimana rasa nyeri atau rasa sakit ataupun di pembedahan itu bisa berkurang. Saya menunjukkan sebuah buku yang saya beli. Ini juga memperlihatkan atau menunjukkan kepada saya bahwa keefektifan hipnosis itu ada. Ini Handbook of Medical and Psychological Hypnosis dari luar negeri, tebal juga. Di sini ada banyak sekali literatur bagaimana medical hipnoterapi ataupun anestesia bisa terjadi. Hanya saja kan ya kalau pelatihan 2 hari Kurang gitu ya. Bukan gitu ya. Sangat-sangat berat. Tapi ya banyak juga yang berhasil. Saya tidak mengeneralisasi semua akan ada yang bermasalah gitu ya. Banyak juga yang berhasil. Apa bedanya hipnoterapi sugesti dengan hipnoterapi energi? Setelah saya belajar hipnoterapi secara komprehensif, ternyata hipnoterapi energi menurut saya ternyata itu adalah sebuah sugesti. Jadi Raja Louis kemarin itu ya, Raja Louis mengutus beberapa dosen peneliti itu meneliti si mesmerism, hipnoterapi energi. Si Raja Louis ini penasaran apakah itu betulan energi ataukah hanya sebatas sugesti. Sehingga ada nanti 5-7 orang yang diutus untuk meneliti si mesmerism atau Bapak hipnoterapi energi gitu ya. Ternyata yang dilakukan oleh hipnoterapi energi ini adalah sugesti. Nanti di abad-abad berikutnya James Braid sudah menyimpulkan atau menggunakan istilah hipnosis atau sugesti di sana. Jadi tapi ya di Indonesia kan berkembang hipnoenergi ya. Tentu saya tidak bisa berbicara di wilayah yang bukan bidang saya. Ya. Ya, baik Coach. Sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang melalui chat sudah habis. Nanti yang lainnya terakhir ya. Ini ada yang angkat tangan, Mas Musholihin. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari Dompu NTB. Ini mau tanya Pak, poin aja. Ini terjadi di lapangan ya. Ketika anak mau disunat kan nggak mau duluan toh. Nggak mau duluan, tidak mau disunat.
Terus bagaimana cara atasinya atau bagaimana cara hipnotisnya supaya anak mau disunat? Itu aja Pak. Terima kasih atas kesempatan diberi kepada saya. Oke, saya coba jawab cepat Mas dia. Ini jauh sekali ya NTB ya, wah luar biasa. Ininya tersebar di Oke, dari 7 pendekatan saya mencoba dengan yaitu patching leading. Patching leading. Patching itu bagaimana kita selaras dengan anak itu. Kalau dia tidak mau ya kita katakan saja tidak mau. Kita ajak dia keliling dulu. Kemudian di situ ada sebuah pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat teknis, menyamakan gimana ya bahasa mudanya ya. Misalkan gini, anak itu mau es krim gitu ya, kita bujuk dia dengan es krim. Kita makan es krim sama-sama, jangan hanya memberikan es krim kepada anak tersebut, tapi kita juga makan es krim pada saat itu. Jadi anaknya makan es krim, kita juga makan es krim. Kalau dia main bola, kita main bola dulu sama-sama. Nah ini lagi ya, kekurangan dari hitan, yang dimana tidak cepat, apalagi kalau hipno massal ya, hitan massal. Tentu ini sesuatu yang tidak direkomendasikan pada proses itu. Namun kalau ada pendekatan hipnohitan ya ada. Konsepnya seperti itu ya. Di patching itu kita selaras. Kalau perlu, kalau anak itu nangis ya kita pura-pura nangis juga. Anak itu mengatakan, saya takut dengan dokternya, ya kita bilang saja, iya dokternya seperti monster dan sebagainya. Ya kita iya-iyakan saja dulu. Sampai anak itu betul-betul tenang, baru kita ajak tentang hobinya, ajak bicara tentang hal yang menyenangkan. Kita ajak dia melihat benda-benda di sekitarnya dan sebagainya. Kemudian ya banyak sekali pola-pola bahasa nanti yang kita gunakan setelah anak itu sudah tenang. Misalkan, coba lihat teman kamu sudah dihitan, lihat dia nangis ya, dia juga takut, lihat dan banyak hal gitu ya, banyak hal. Sampai anak itu betul tenang, kemudian diberikan sebuah pola-pola bahasa yang berkaitan dengan manfaat hitan, benefit hitan, apa manfaatnya, misalkan kalau kamu sudah dihitan, kamu ini ya Bapak Ibu yang lebih tahu lah ya manfaat-manfaat hitan dan lain sebagainya. Prosesnya singkatnya seperti itu. Benarnya ada sebuah proses keselarasan kita sama-sama dulu dengan anak itu. Makan, main bareng dulu, kasih tenang dulu anaknya. Kemudian ada sebuah pola-pola bahasa yang dirancang di sana. Saya belum pernah menyusun skrip hipnohitan ya, sehingga ya saya tidak bisa menjabarkan banyak hal gitu ya. Tapi kalau dalam proses hipnoterapi saya sudah membuat sebuah skrip yang begitu tebal ya. Ada satu kasus 100 sugesti. Tapi hipnohitan ini tentunya saya, karena bukan bidang kepakaran saya hanya melihat dari aspek bagaimana hipnoterapi dalam hitan itu bisa bekerja, jadi saya menjabarkan bagaimana itu bekerja. Tapi pola bahasanya ada. Mungkin kalau nurse Masdi atau dokter ketua kita mengizinkan, saya akan membuatkan sebuah skrip khusus hipnohitan ini gratis untuk Sunatron tentunya. Alhamdulillah. Pekan depan mungkin ya. Pekan depan saya akan kirimkan ke nurse Masdi, nanti nurse Masdi yang mengirimkan ke anggota aktifnya untuk skrip-skrip yang seperti ini. Nanti saya kirimkan bentuk e-book, nanti silakan di print Bapak Ibu ya. Kalau ini yang saya buat ini khusus untuk hipnoterapi saja. Jadi bukan hipnohitan. Ada sih satu, tapi satu skrip saja, belum melengkapi seperti itu. Hanya yang medikal saja. Karena teknisnya semuanya panjang sekali gitu ya. Tidak cukup waktu kita untuk membahas teknis ya, Coach ya. Baik, teman-teman, ini sangat menarik. Saya yakin dan percaya teman-teman semuanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari wajah-wajah ini, punya wajah-wajah banyak bertanya gitu ya. Mas Musholisin ya. Jadi secara prinsip kalau bisa saya simpulkan, anak-anak yang bisa kita hipnosis secara formal itu anak-anak yang sudah bisa komunikasi dua arah. Ya, itu satu. Kedua, kalau misalnya dia masih teriak-teriak segala macam, apalagi sunat massal, itu
saya yakin dan percaya tidak bisa kita hipnosis secara formal ya, kecuali dengan energi. Nah, energi itu sendiri pun mohon izin saya berbagi pengalaman juga, Bos. Beberapa belajar ke teman-teman juga. Orang-orang yang nyaman, tenang, itu gampang banget kita menggunakan energi. Tetapi kalau orangnya, kalau bahasa medis kami gaduh gelisah, itu juga agak susah gitu. Jadi memang hipnosis itu tidak segampang yang teman-teman pikirkan, dan tidak segampang teman-teman lihat uya-uya pakai api, pleng, langsung hilang, langsung tertidur dan semuanya diam on kita. Ya, bukan seperti itu teman-teman. Jadi kalau bahasanya seberapa besar sih perannya, banyak sih sebenarnya. Yang paling penting adalah karena kita orang di sini ada medis, ada teman-teman perawat juga, kita menangnya di komunikasi terapeutik. Hipnosis kita itu adalah di komunikasi terapeutiknya teman-teman. Jadi jangan teman-teman bayangkan bahwasanya kayak uya-uya main tisu dibakar semuanya langsung terhipnosis, kira-kira begitu. Dan seperti yang teman-teman lihat di kemarin itu pakai mesmerism dengan energi, saya sudah bermain burung dari 2017 bersama Dr. Andi, dan sampai hari ini saya sudah, ya mohon izin, hampir 10.000 burung, baik yang saya pegang tangani sendiri dengan massal, ya surat massal. Alhamdulillah Coach, mohon doanya juga. Kami hampir tiap tahun itu surat massal di Kamboja. Luar biasa. Gitu ya. Dan saya menggunakan energi, karena mereka juga tidak bisa bahasa Indonesia, mereka juga tidak bisa bahasa Inggris, mereka memang pakai bahasa mereka. Dan seperti yang Mas Gandhi bilang, kita boleh kok menggunakan bahasa hipnosis itu dengan bahasa ibu, kira-kira begitu. Nah, karena dia tidak bisa bahasa ibu, saya coba dengan energi, tetap tidak bisa. Jadi kalau teman-teman punya pelatih yang bisa mesmerism atau menggunakan energi dan bisa menenangkan pasien anak ya, khususnya anak-anak ya, bukan dewasa. Jadi ada balita, batita, anak. Nah, kalau anak masih mungkin gitu ya. Cuman kalau di beberapa praktek klinik-klinik besar, mereka rugi. Rugi kenapa? Karena tahapan-tahapan hipnosis itu, kalau kita bisa gambarkan ada 5 tahapan ini. Kita butuh butuh waktu, karena teman-teman tahu sendiri 1 jam kita itu bisa 5-10 anak. Daripada hipnosis cuma nambah 300.000, lebih baik hajar. Ada terakhir itu teman-teman, kalau memang anaknya abrasion itu apa ya, teriak-teriak nggak mau segala macam, ada jurusnya. Kok saya punya jurus, Coach. Jurusnya namanya hipnojagal. Jadi dipegang kiri kanan, jadi namanya hipnojagal. Nah, jadi kita samakan persepsi teman-teman, hipnosis itu yang formal ya, kita bicara formal ya. Yang formal itu tidak bisa kita gunakan kepada pasien-pasien yang tadi sudah takut, belum buka celana, baru buka pintu gerbang klinik, baru buka pintu klinik aja udah teriak ya. Nah, itu ya sudah. Terakhir ujung-ujungnya hipnojagal, kira-kira begitu teman-teman semuanya. Dan perlu teman-teman ketahui semuanya, saya juga bermain hipnosis sudah lama, cuman memang dari 2017 itu megang burung dan hipno, saya belum berhasil menggunakan energi, menggunakan hipnosis kata-kata ya, itu untuk menghipnosis anak-anak yang gaduh gelisah kalau kita sebut. Tapi dari 10 ya kadang ada 1-2 yang bisa, cuman tetap aja sebenarnya bukan menghilangkan nyerinya, tetapi kita distraksi kalau bahasa kita di keperawatan, mengalihkan, kira-kira begitu. Dan secara prinsip teman-teman, kesimpulannya kalau saya bisa tangkap dari Coach Risman tadi, hipnosis itu intinya komunikasi kok. Komunikasi. Nah, bagaimana kita mengkomunikasi prosedur dari kitanya bagaimana? Mungkin sebelum dia ke
konsultasi dulu ya, biasanya kan reservasi. Kecuali yang teman-teman yang kalau orang Lombok bilang, NTB bilang sito, gitu kan, yang segera, yang datang langsung dikit reservasi, kita bisa menjelaskan ke orang tua, SOP kita bagaimana, sama anaknya bagaimana, sampai dengan biusnya tanpa jarum. Karena kebayang mereka jarum itu seperti apa. Sebenarnya hipnosis itu sebenarnya kita hanya apa namanya me-on-kan apa yang sudah direkam, yang dia pernah rasakan, kira-kira gitu. Nah, kalau kita pakai free needle, teman-teman, kita bisa tanya ke anaknya, mana yang lebih sakit? Pakai ini, yang Om pakai ini, yang Om semprotkan ini, atau yang pakai jarum? Yang jarum bagaimana ya? Pas saat vaksin, mana yang lebih sakit? Vaksin apa pas Om semprot? Nah, itu kita mengulang lagi rekaman yang sebelumnya, kira-kira gitu. Jadi pada dasarnya kita hanya komunikasi. Energi segala macam itu ya jualan aja sih teman-teman. Yang pada dasarnya semua itu tergantung si operatornya. Ya. Jadi kalau di saya, anak nangis saya tidak mau kerjakan, ya kecuali balita dan batita. Kalau balita tidak dipegang pun nangis, apalagi kita kerjakan, itu nangis dia. Walaupun sudah dibius, kayaknya udah paten biusnya, tetap dia nangis karena balita ya. Kecuali memang batita-batitanya memang kitanya, semua itu kembali ke kita kok, ke operator. Kalau operatornya tenang, bayinya juga tenang. Di situ juga ada ahli-ahli sunat bayi ya, Cak Sam. Di situ ada Bang John juga situ ya. Ada beberapa pasien bayi yang tidak nangis kira-kira gitu. Cuman di awalnya nangis kira-kira gitu. Gitu teman-teman, menarik ya. Nanti kita akan terima kasih banyak kepada Coach Iman. Ini bonus yang luar biasa bagi kami, bagi Sunatron Indonesia. Akan dibuatkan skrip untuk hipnosisnya. Nah, cuman pertanyaannya teman-teman bisa nggak baca skripnya? Kapan skripnya itu dibacakan gitu kan? Nah, nanti insya Allah nanti kita akan ada pertemuan kembali atau kita akan buatkan pelatihan yang teman-teman bisa mengaplikasikannya di tempat kliniknya teman-teman masing-masing, kira-kira begitu. Alhamdulillah sudah 11:30, berarti di Papua sana sudah jam 11:30. Menarik ya teman-teman. Sekali lagi saya atas nama Sunatron Indonesia. Kawan-kawan. Ya, ada yang bocor. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman yang luar biasa memberikan, ini daging semua ini. Bagi teman-teman yang belum terpapar hipnosis, telan aja dulu dagingnya. Karena memang luar biasa ilmunya dan beberapa referensi yang dari luar negeri juga ya. Gitu teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak Coach. Semoga nanti di sesi berikutnya, di sesi offline ya, kita bisa ketemu lagi. Karena jujur peran hipnosis ini di dunia perburungan itu masih diperbincangkan. Masa sih bisa, masa sih nggak bisa gitu. Tadi kayak Mas Agung di awal bertanya, kalau di klinik saya di Semarang gimana? Babar belas nggak pernah saya pakai hipnosis secara formal. Cuman saya juga hanya menggunakan komunikasi ke adiknya, ke pasiennya, bagaimana dan seterusnya, dan akhirnya pasiennya tenang, kira-kira gitu. Mungkin closing statement, Pak Trisman? Ya. Oke, baik. Statement saya malam hari ini, saya cuma ada satu harapan. Semoga Sunatron ini berkembang hingga ke luar negeri, 24 negara, 3 tahun ke depan. Sehingga semakin banyak yang merasakan manfaat dari implementasi dari Sunatron ini. Amin. Dan sudah keputusan tepat Bapak Ibu sekalian berada di komunitas ini, komunitas yang begitu positif, yang selalu menjunjung tinggi perkembangan, wawasan ataupun skill. Saya juga tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mas. Ya,
baik teman-teman, dengan closing statementnya Coach Rizman tadi, berakhir juga pertemuan kita di bulan Juli ya teman-teman. Insya Allah doakan kami tetap sehat, tetap bisa memfasilitasi teman-teman. Untuk bulan depan kita akan membahas lagi soal-soal masih kita berbicara tentang perburungan. Jadi besok silakan teman-teman atau malam ini silakan di grup Sunaton Indonesia. Kira-kira teman-teman mau kita bahas temanya apa untuk bulan depan. Oke ya. Dan jujur teman-teman, semua yang kita lakukan ini semuanya bukan untuk Sunaton Indonesia, tapi untuk teman-teman semuanya. Dan Zoom ini kita berikan ke teman-teman, atau kami sebutnya dengan Laskar Sunatron, itu semuanya free, gratis. Nah, kami hanya ingin ke teman-teman semuanya mendaftar dengan memfoto sertifikat teman-teman. Dari 500 yang ada di grup Sunatron Indonesia, yang benar-benar pengen ilmunya hipnosis, itu baru ada sekitar 115. Jadi teman-teman nanti yang belum bergabung di malam ini, kalau bulan lalu kita kapasitas kita yang kurang ya, jadi banyak yang mau masuk, cuman 100. Kemarin salah klik, ya kemarin salah klik, jadinya cuma 100. Kali ini kita sudah mencukupi untuk semua teman-teman Laskar Sunatron Indonesia. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak ke Dokter Andi. Di situ ada Dokter Tito, ada Bang Zanmal. Siapkan ruangan. Itu teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas sinyal dan segala macam pada sesi ini. Ya, semoga bulan depan kita akan bertemu lagi dengan sesi yang sama dengan tema yang berbeda. Itu dari saya mohon undur diri. Saya mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi bulan depan. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. izin les. Malam. Mantap juri. Apa itu? Turun kasadayana. Yuhun. Terima kasih semua. Izin live Pak Ci, Coach. Lupa sesen foto kayaknya nih. Oh iya, enggak apa-apa Bang. Nanti kita sudah ada dokumentasinya. Masya Allah, Abang John nggak ngingetin sih. Baru ingat. Lupa. Mudah-mudahan bulan depan kita foto-foto lagi lebih banyak orangnya. Gitu teman-teman semuanya. Dadah. Aduh.